Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, saya pernah mendengar kalau kita lupa, maka agar beristighfar. Mohon penjelasan. Kalau kita lupa, apakah bersolawat saja atau ditambah istighfar? Kalau boleh, bacaan salawatnya apa? Jazakillah khairan. Ya, sebetulnya umum ya. Di surat Al-Kahfi itu dikatakan wadhkur rabbaka idza nasit. Ya. Kalau kamu lagi lupa, ingatlah Allah. Ya. Jadi andai kata ya Allah itu sudah melaksanakan. Ya. Sehingga apa saja boleh ya. Lagi lupa apa ya, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Oh iya, di situ apa saja ya. Karena ininya konteksnya adalah sebutlah nama Allah. Ya. Sambil bersolawat boleh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya. Ya. Jadi tidak ada satu bentuk zikir khusus. Ya. Yang ayatnya mengatakan yang penting kamu berzikir. Ya. Jangan lupa hanya pakai apa ya. Daripada ngomong apa ya 10 kali, kamu baca tasbih, udah pahalanya kemana-mana. Kamu bersolawat, pahala besar. Ya. Dia ngeluh-ngeluh, aduh apa ya, penasaran nih. Ya. Ini banyakan katakan semacam mengumpatnya daripada berzikirnya. Itu yang diinginkan oleh Allah. Walaupun kamu lagi lupa, tapi kamu tetap berzikir kepada Allah, karena Allah lah yang tidak pernah lupa. Subhanallah bagus, subhanalladzi la yanamu wa la yashu, maksudnya Allah nggak pernah tidur, nggak pernah lupa. Baik, Allah. Baik, untuk selanjutnya silahkan Ukti yang mau yang sudah tekan tombol raise hand, dipersilahkan. Ada dua Mbak, ada Mbak Raihana dengan Mbak Reihani Bahar, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi disampaikan bahwa kita tidak boleh semacam mempersonifikasikan Allah ya, seperti bilang Allah capek setelah menciptakan alam semesta. Bagaimana dengan bahasa-bahasa yang banyak digunakan oleh kaum muslimin juga ketika membuat bahasa yang puitis dan sebagainya, misalnya Allah tersenyum ketika menciptakan bumi periangan, Allah apalah semacam itu yang banyak tuh kan Allah tersenyum, ya semacam begitu, mungkin Allah sedih gitu ya. Bagaimana dengan itu Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, lanjut ke Bu Nida ya. Ya. Dipersilahkan langsung. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustadz, alhamdulillah bisa izin bertanya. Ini sedang galau Ustadz. Jadi apakah kita dengan mohon arahan Ustadz, apakah kita dengan memasukkan anak gitu Ustadz ke pesantren di bawah usia balik gitu Ustadz? Misal kelas 4 gitu, kelas 5 itu apakah kita termasuk zolim sama anak nggak ya Ustadz ya? Karena memang sebetulnya karena memang pribadi saya karena memang motivasi waktu itu karena memang pandemi sekolah kurang efektif gitu Ustadz. Jadi saya belajar Quran lewat Zoom, anak-anak jadi banyak main game karena nggak ketemu temennya. Jadi saya memilih gimana ke pesantren gitu, status anaknya juga mau. Tapi ketika di pesantren itu, saya merasa kondisinya beda banget dengan di rumah kan yang penuh kasih sayang maksudnya. Dengan di pesantren tuh gayanya jadi yang agak gimana gitu Ustadz ya, maksudnya pakai agak
kampungan, jadi mesti misalnya jadi pakai peci atau pakai apa, nggak terawat gitu. Cuman sih alhamdulillah makin kesini karena mungkin masih kelas 4 ya Ustaz ya waktu itu, tapi sekarang setahun udah kelas 5 udah membaik dan anaknya sebenarnya betah gitu Ustaz. Terus saya apakah dikembalikan lagi ke sekolah yang memang sebenarnya sekolahnya hafalan Quran juga Ustaz, cuman karena lewat Zoom terus saya merasa kurang efektif kalau tidak ketemu guru gitu Ustaz. Mohon arahannya Ustaz. Terima kasih. Baik. Masih ada lagi nih Bu Paramita. Terakhir Bu Paramita. Sebenarnya banyak Ustaz. Jangan banyak-banyak. Ustaz juga. Ya. Ya, silakan Bu Paramita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebentar, sehat walafiat, Ustaz. Baik, Ustaz, saya mau bertanya tentang tafsir di ayat 58, Ustaz, yang tentang kalimat maktasabah, ya. Maktasabah itu, maktasabu, afwan. Itu kalau hubungannya dengan surat Al-Mudaththir yang kasabat rohinah itu, Ustaz, artinya ini kan maknanya kesalahan ya, Ustaz, ya. Tetapi tasrifnya kan beda ya dengan kasabat gitu ya. Artinya maksud saya begini, yang mau ditanyakan adalah makna kesalahan di sini di surat Al-Ahzab ini itu seperti apa Ustadz? Apakah karena dari sisi tasrifnya berbeda ya, artinya ini kesalahan yang berat gitu, karena sifat kesalahan yang bisa dihukumi gitu ya Ustadz oleh manusia gitu dalam muamalah, itu kan sifatnya subjektif ya Ustadz. Artinya ukurannya apa sih ketika kita bisa menyakiti orang? Bahasanya kan tetap menyakiti ya Ustadz, walaupun kita berhak gitu di sini dan tidak ditanggung kebohongan gitu. Mungkin Baik. itu pertanyaannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Memang untuk disebut menyakiti Allah ya, ataupun menyakiti Rasulnya diperlukan sebuah lafaz yang sharih istilahnya, ya. Lafaz yang eksplisit ya, dan niat yang eksplisit juga. Jadi kalau sudah jelas eksplisitnya jelek, ya, dibalik itu juga berniat jelek, ya, maka itulah yang dimaksud dengan yu'dzunallaha wa rasul. Ya. Adapun kalau tidak mengandung makna jelek, Allah tersenyum melihat hamba-hambanya yang senantiasa baca Quran, ya. Apalagi itu diucapkan dalam bahasa puitis ya. Kalau ibu-ibu senior itu pasti sering dengar lagunya Ebit, itu juga banyak yang menyebut ya, Tuhan bosan atau apa ya. Yang saya yakin tidak ada maksud untuk melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi domainnya juga domain lagi berpuisi. Jadi bukan dalam domain memang ingin mengecam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namun kalau memang dikhawatirkan ya, menjerumuskan kepada bahasa-bahasa pelecehan terhadap Allah, maka memang sebaiknya juga dihindarkan. Ya, khawatirnya mungkin dia tidak bermaksud demikian, tapi orang lain khawatir memahami seperti itu. Ya. Terutama ketika ada satu kehati-hatian dari sebagian umat Islam ya, untuk tidak tajsim. Tajsim itu menyerupakan Allah dengan orang lain, dengan makhluk misalnya. Ya. Ya. Seperti Allah senyum, Allah tertawa misalnya. Bagi sebagian orang itu memang tidak dikehendaki. Sehingga kalau ditanya, kan ada hadisnya Allah yadhaku, ya, Allah senang, Allah yafrahu, ya.
bukankah itu berarti Rasulullah juga mentajsim, menyerupakan dengan makhluk? Iya, akhirnya yang tidak menghendaki tajsim itu mengartikannya, pokoknya kalau ada Allah yang menjelaskan kemiripan-kemiripan manusia, langsung diartikan yang lain. Jadi kalau Allah senyum, Allah tertawa, itu berarti Allah ridho. Nah kalau diartikan tertawa, senyum lah jadi mirip manusia. Sebagian yang lain tidak menilai hal-hal seperti itu tajsim. Nah, dengan alasan Rasulullah aja menyatakan, ya, Allah tertawa, Allah senyum, Allah gembira. Yang penting kita tidak bermaksud teknis ketawanya, teknis senyumnya seperti makhluk. Biarlah teknisnya kita serahkan kepada Allah. Kita tidak dalam domain mikirin gimana ya teknisnya ya. Na'udzubillah misalnya. Berarti kalau senyum apa kelihatan giginya? Enggak juga gitu. Udah pokoknya terserah versi Allah itu istilah mereka gitu ya. Yang mengatakan boleh, bukankah pasti beda kalau dikatakan kaki ayam dengan kaki Ahmad, walaupun sama-sama kaki, udah pasti berbeda kok ya. Apalagi Allah senyum, manusia senyum, udah pasti bedanya kemana-mana. Jadi ya, itu yang terjadi di lapangan ya. Hal-hal seperti itu bagi yang tidak suka dengan tajsim memang ya, dikhawatirkan itu ya, menurut mereka seperti melecehkan, tapi yang mengatakan tidak ada tajsim ya sah-sah aja. Dalam mendidik anak itu ya, intinya ya, pertama doanya ya. Karena hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Dan kedua usahanya. Seperti yang dikatakan oleh Umar, hak orang tua kepada anak itu dimulai dengan memilih pasangan. Ya. Kemudian atau kewajiban ya. Kewajiban orang tua atau hak anak memilih pasangan yang baik, memberi nama yang baik. Nah, nama itu doa. Yang ketiga mengajarkan Al-Quran. Ya. Itu ya. Tidak dibahas teknisnya. Ya. Jadi soal teknis kembali kepada pribadi masing-masing. Ya. Kalau bagi sebagian keluarga, anak saya tanpa pesantren, tanpa ini, tanpa itu, insya Allah baik. Insya Allah menghasilkan sesuai dengan harapan. Ya silahkan. Ya, bukankah tanpa pesantren itu berarti ada kebersamaan yang panjang. Tanpa pesantren itu berarti lebih irit. Ya. Dan sebaliknya ya, kalau memang dengan pesantren ada harapan yang lebih baik ya silahkan juga ya. Jadi yang penting bagaimana kita mengusahakannya ya. Masing-masing dengan mujahadahnya ya. Yang nggak mau pesantren harus siap mujahadah A, B, C, D dan seterusnya ya. Yang di pesantren juga dengan mujahadahnya ya. Ya, jadi begitulah insya Allah harus dibedakan mana yang thawabit itu yang menjadi apa istilahnya visinya, tujuannya. Pokoknya gimana supaya anak itu qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina. Ya. Teknisnya disebut mutaghayyirat. Boleh pesantren, boleh non pesantren, boleh apa istilahnya ada homeschooling, ya. Ada indoor, ada outdoor, silahkan. Yang penting hasilnya ya qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina. Ya. Jadi dalam bahasa Arab ketika digunakan dengan kata kasaba itu berarti perbuatan yang positif. Ketika bertambah hamzah sama ta iktasaba maka memang menjadi makna perbuatan yang negatif. Sering kita baca laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat.
Setiap jiwa akan menikmati perbuatan baiknya dan akan menanggung risiko perbuatan jahatnya. Ya. Yang ada di Al-Mudaththir itu bermakna negatif, positif, berarti kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa ya, itu akan sangat tergantung dengan apa yang sudah dia lakukan selama di dunia. Ya, seperti itulah ya. Jadi ketika iktasaba di ayat ini bermakna negatif, ya, maka negatifnya pun yang ditentukan oleh syariat. Dan begitu eksekusi juga hakim yang diakui oleh syariat. Misalnya apa? Misalnya melukai misalnya. Allah katakan wal juruh qisas. Setiap melukai orang, maka seorang berhak melukai orang yang telah melukainya. Ya, tentu dengan pengadilan yang menentukan. Secara umum begitu, ataupun Allah juga mengizinkan ya, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Ya. Kalau kamu disakiti, silahkan kamu balas. Ya. Tentu itu dalam hal-hal yang istilahnya bisa dilakukan secara mandiri. Tapi Allah tetap memberi alternatif yang lebih baik. Ya. Wala in sabartum lahu khairul sabirin. Kamu nggak balas, nggak menyakiti lagi, itu akan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik Ibu-ibu, mohon maaf sampai di sini. Langsung saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma irhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.